dengan kita. Saya Anas. Saya Revan. Di mana nih, Bang? Kita di mana nih, Nas? Yang jelas sih kayaknya kita masih di Kabupaten Cilacap deh, Mas Revan. Bau-baunya bau Majenang ini, Bro. Kayaknya sini udah mendung, terkenalnya hujan. Kapan ya banjir, Mas Revan, di berita tuh? Oh iya, tapi insya Allah aman ya. Udah aman lah ya. Tapi ngomong-ngomong tuh, ada apa sih, Van? Ada apa ya? Kok rame-rame gitu ya? Rame-rame. Kita lihat yuk. Wah, mumpung ada yang rame-rame, Kita parane. kita lihat aja yuk. Mana tahu ada info madang. Ada yang pemadamnya. Halo teman-teman. Halo. Wah, rame banget, banget. Nas. Ternyata ini lagi ada kumpulan paguyuban. Kumpul paguyuban. Paguyuban apa nih namanya? Luar biasa. Majenang, benar. Kalau boleh kita mau ngumpul bareng boleh nggak ya kira-kira ya? Kita ngobrol bareng ya. Boleh ya? Boleh. Oke, check it Check it out. out. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa memberi petek. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara Ngobrol bareng. Waduh, ternyata di sini ramai banget teman-teman. Ramai banget. Di luar krik, di dalam. Wah, Ternyata kita sudah disambut sama salah satu paguyuban di Majenang, Mas Revan ya. Majenang ini berada di Cilacap bagian barat. Barat. Ya. Paling barat lagi apa masih ada apa, Mas Revan? Masih ada Wanareja. Oh, masih ada Wanareja. Itu kita jalan-jalan ke Bandung. Oh gitu. Ya. Tapi intinya Majenang ini terletak di Cilacap bagian barat. Barat. Kalau kemarin kan pas podcast pertama kita di Kroya tuh. Nah, Bagian Kroya timur. itu bagian timur. Jadi kebagian semua ya Pak ya. Di tengah tempatnya Putri Di tengah tempatnya Putri Sel kemarin. Dari barat. Wah, Besok luar di biasa. selatan. Oke di lah, Teleponyo. luar biasa. Nah. Tapi ini ngomong-ngomong banyak banget yang datang nih Mas Revan. Iya. Iya, aku kaget juga ini. Ini kita juga kadang-kadang speechless juga ya maksudnya. Iya, betul. Aduh, ngomong apa nih ya kan? Iya, betul. Tapi berhubung ini waktu juga udah mulai apa ya? Lapar juga teman-teman ya, pengen makan ya. Waktu mulai lapar. Ya kan? Jadi mungkin kita mulai aja ngobrol-ngobrol Mas Revan. Ngobrol-ngobrol. Terkait dengan apa namanya? Paguyuban SRC. Paguyuban SRC. Seperti apa sih paguyuban itu di mata teman-teman SRC yang ada di Majenang ini? Yes. Kita siapkan pertanyaannya Ya. yang sudah kita simpan di database kita. Betul, database. Di HP sih sebenarnya. Iya, ini kan kita biasa hasil dari pertanyaan random teman-teman nih ya. Jadi ada tadi siang berapa tuh ya Mas Revan? Ada sekitar 600-an Pertanyaan. ribu pertanyaan. Berarti ada yang menonton banyak ini Mas Revan. Iya, banyak. Tapi mohon maaf. Ini belum mulai aja pertanyaan sudah masuk. Jadi mohon maaf kita nggak bisa bacain semuanya ya. Paling kita akan ambil beberapa di Beberapa antara aja. pertanyaan yang kompeten lah ya. Pak, ya. Kompeten karena juga kita berhubung dengan waktu juga gitu Mas Revan, Waktunya, ya. waktu bagian Bagian lapar. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini paguyubannya ada ketuanya nggak sih Van? Ada Briefingnya nggak ada ngomong gitu ya. Oh iya nih ngomong-ngomong paguyuban kan jelas ada kepengurusannya. Iya, ada biasanya kan kayak organisasinya, gitu namanya organisasi ya nggak ada sih? ketuanya. Betul. Ya kan? Apakah di sini paguyuban ini ada ketuanya teman-teman? Ada. Siapakah dia? Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Inten. Mas Maun. Oh Mas Maon. Warnanya nang buri. Ketua itu tukuri Handayani mendorong teman-temannya untuk maju, dia makan di belakang. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita juga dengar-dengar ya teman-teman ya, tuh Majenang itu luar biasa Mas Revan. Luar biasanya gimana Mas? Kemarin pas kita sebelum
podcast pertama itu, kita kan udah ada itu yang masuk jumlah juara atau tidak tuh. Dan ternyata salah satunya itu di Majen itu terbanyak paguyubannya yang berangkat. Makanya kita kesini ya. Iya betul, kita ingin mengorek nih kepo apa sih rahasianya agar teman-teman yang ada di yang menonton Antero ini bisa tahu triks and dunia tipsnya. persilatan per SRC-an paham. Majenang. Nah, ini tempatnya guys. Di sini kita nih. Oke, kita mungkin untuk menyingkat waktu langsung aja pertanyaan Mas Fan ya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Karsidi. Wow, dari Paguyuban Bina Usaha. Bina Usaha. Halo Pak Karsidi. Ya itu pertanyaannya sangat singkat banget nih Nas. Bagaimana awal terbentuknya paguyuban kalian dan tadi itu dia bertanya nama paguyubannya apa sih ya kan? Kemudian bagaimana awal terbentuknya? Pak Karsidi nama paguyubannya di sini tuh namanya Stelsel Majenang. Stelsel Majenang. Ya seperti apa itu Stelsel dan bagaimana terbentuknya kita akan coba tanyain ke anggota yang ada di sini tuh. Oke. Ini siapa yang mau jawab ini? Kira-kira siapa yang mau jawab nih? Ketuanya dulu atau mungkin dari anggotanya Langsung dulu? aja nih, yang Mbak senyum-senyum manis ini ya. Dengan siapa Mbak? Yuli, Mbak Yuli dari SRC? Mama Kay. Oh, Mama K. SRC Yuli, Mama K. Mbak Yuli dari SRC. Mama K, SRC Mbak Yuli. Ya, udah pusing. Mbak Yuli. Paguyuban ini terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu ketika akan mengikuti reaktivasi paguyuban. Oh, nanti paguyuban Nas, program-program itu. Yang kemarin-kemarin itu ya. Iya. Kalau nama Stelsel itu diberikan oleh coach yang sebelumnya dan yang artinya Siapa ya? Mungkin bisa dibantu nih apa nih artinya nih? Oh, jadi yang kasih nama itu SRC coach-nya. Ya. Bukan inisiatif kalian. Nama apa nih? Oh, Stelsel. Majenang. Si SRC coach-nya yang kasih nama. Iya. Oh, artinya apa itu kira-kira? Kekuatan. Oh, kekuatan. Kekuatan artinya biar kuat menjalankan kegiatan paguyuban. Iya. Iya. Oh. Kalau yang saya tahu sih Mas Revan, Stelsel itu artinya benteng juga sih ya. Benteng style, benteng besi. Benteng besi yang kuat gitu. Jadi harapannya mungkin ya kuat menghadapi cobaan. Ya, menghadapi Tapi itu nama yang bagus sih Mas Revan. Mengingat Majenang itu kayak sentralnya Cilacap Barat mungkin ya lebihnya ya dibandingkan kecamatan lain gitu loh. Mungkin kalau menurut saya gitu kan. Di barat memang ya economic drive terbesar untuk pendapatan per kapita terbesar memang saat ini masih Di Majenang ya. Oh, berarti pas dengan Jadi namanya memang Stelsel pada bentengnya ya. Punya tempat yang sangat strategis dan kekuatan yang luar biasa, maka dibentuklah paguyuban SRC dengan konsep benteng Stelsel yang kuat. Keren. Oke, jadi Terus di sini juga ada pabrik Sampurna baru, guys. MPS ya. MPS, jadi makanya nggak kaleng-kaleng loh di Majenang. Luar biasa. Jadi intinya ini paguyuban bentengnya itu ya. Benteng. Wah, luar biasa. Oke. Kokoh kuat tak tertandingi. So, ya, dia juga jadi untuk paguyuban yang lain itu Mas Revan ya. Jadi memang memberikan nama juga harus punya makna. Makna ya. juga, tapi luar biasa. Oke, selanjutnya Mas Revan. Ini ada pertanyaan dari luar Cilacap juga nih Mas Revan. Waduh, luar biasa, Cilacap, ya. luar biasa. Ini dari SRC Vivi Wangon. Halo Vivi. Luar biasa. Aku senang kalau Mbak Vivian tanya ini biasanya kritis ya. Oke, kita lihat pertanyaan Mas Revan ya. Bagaimana cara komunikasi atau koordinasi sesama anggota paguyuban? Karena nih banyak anggota jelas akan banyak kendala dalam menyatukan visi dan misi paguyuban. Terus, apa sih manfaat dari paguyuban itu untuk SRC itu sendiri? Ada 3 layar pertanyaan ini. Ada dua sih. Bagaimana cara komunikasinya, kemudian Atau apa manfaatnya? Berarti ada apa, dua. Apa ada 2 ya? Iya, ada 2. Monggo teman-teman silakan yang mau menjawab. Silakan. Wah, ini udah senyum juga nih.
Tembak langsung di sana. Silakan. Dari mana ini mbaknya? Dari ibunya. Saya Ibu Ian dari SRC Yan. Ibu Yan dari SRC. Ya. Oke, silakan Mbak Yan dijawab dari pertanyaan Mbak Vivi ini. Ya. Untuk awal sih dibentuk WA group. Jadi untuk memudahkan komunikasi. Terus bikin setiap 1 bulan sekali tuh mengadain pertemuan rutin. Kudu kumpul ya Iya, harus. wajib loh ya. Kayak gini ya. Yoi. Oh, luar biasa. Kayak gitu. Jadi kalau udah rutin pertemuan tuh sambil diadain arisan. Biar jadi Ada pengikat lah ya. Betul. Jadi kan berangkat lah. Berangkat seolah kayak aku tuh harus berangkat sampai dapat duit. Ada arisannya guys. Ada pengikatnya juga. Memang benar sih. Terus, Mbak. Selain itu apa lagi Mbak Yan? Ya rutin aja sih di WA lah kayak gitu. Ada info apapun. Iya betul. Share di situ kayak gitu. Oh, jadi intinya Mas Revan dari kesimpulannya Mbak Yan ini yang penting kita tuh saling koordinasinya melalui Grup WA. grup WA dulu, ya kan? Selanjutnya kita mengadain kumpul paguyuban secara rutin gitu Mbak Yan ya. Gitu. Oh, Saling berbagi informasi. Saling berbagi informasi. Jadi yang namanya paguyuban SRC itu kan setahu saya ya. Mm-mm. Itu kan mereka orang jualan semua, Bu. Betul. Mereka orang jualan, ya kan WA grupnya kan jelas nggak bahas masalah mekanisme terus. Betul. Mana tahu ada hal-hal lain yang Berkaitan dengan bisnis gitu ya. dengan bisnis yang bisa didiskusikan bareng untuk hasil bersama. Wah, iya betul. Mungkin seperti itu ya Mbak Jadi Yan ya. enggak hanya Tapi pernah terjadi nggak di sini yang ibaratnya sedikit keluar dari konteks kalian sebagai SRC tapi berimpact ke bisnis, itu sering terjadi nggak monggo? mungkin Iya lebih ke dong. ini ya manfaatnya tadi ya Iya daripada dong. sekalian Iya. menyambung. Karena saya tadi kemarin Jadi- lewat itu kalau nggak salah ada serunding QQ itu kan di hampir setiap SRC juga ada gitu loh. Yoi dong. kayak Eva gitu. itu memang Jadi- brand yang dimiliki oleh kalian apa gimana gitu? Mau diceritain? Jadi karena aktifnya di paguyuban ini sih sering ketemu kayak gitu. Jadi banyak dari UMKM apa ya? Nah, kayak Ya. gitu. Jadi kan biar dia mudah lagi untuk memasarkan produknya, masuklah ke paguyuban kita. Lah, jadi dari mereka ada yang datang ke satu SRC, nah nanti dari yang didatangkan itu share lah lewat grup itu. Jadi Ya. nanti jadi SRC yang ada di paguyuban itu ambil barang itulah jadi lebih mudah untuk memasarkan. Wah, jadi selain jenengan semua dapat teman baru gitu ya, Yoi. juga bisa memajukan UMKM sekitar gitu ya. Luar biasa ya. Jadi saya pengen masuk paguyuban juga, Mas. Aku nggak punya toko ya, Bang. Hah? Aku nggak punya toko. Aku sih punya kelompok tani. Masa nggak punya orang jualan? Nggak mungkin kan. Gitu ya. Tapi bisa jadi loh misalnya dari aku punya kelompok tani, misalnya saya punya hasil dari pertanian itu, kemudian kita produksi, kita kelola dan dijual di SRC. Betul, Ya bisa nggak? itu. Bisa Bisa. jasa ya. Bekerjasama dengan orang luar dan hasilnya bisa dijual di SRC. Saya sebagai orang tani juga punya hubungan dengan langsung dengan teman-teman SRC. SRC gitu ya. Jangan, Iya jadi sih. kita nggak menutup jualan itu hanya sekedar jualan loh, tapi Betul. kita juga bisa membantu orang-orang sekitar juga melalui SRC dan paguyuban SRC ini. Luar biasa manfaatnya Mas Revan. Jadi bukan hanya untuk SRC pribadi gitu ya Mbak ya, Betul. mungkin ya, Iya. tapi lebih juga ke masyarakat luas. Betul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Lanjut Mas Revan untuk pertanyaan Ya, ketiga. saya coba ngerangkum ini dari pertanyaannya Mbak Vivi tadi ya. Cara komunikasinya melalui grup WA Mbak Vivi. Kemudian Manfaatnya. manfaat paguyuban jelas, banyak hal yang bisa sosialisasikan bersama, menambah banyak relasi dan bisa memajukan UMKM sekitar sehingga kita jauh lebih bermanfaat Betul. hanya lebih dari sekedar jualan. Betul. itu. Yang Lebih tadi- bermanfaat dari lebih Betul. sekedar jualan. Yang itu. tadinya tokoin usaha batinnya buat kita, untungnya buat kita, tapi berpengaruh juga untuk UMKM di sekitarnya. Yoi. Luar biasa. Oke. Area setempat ekonominya tumbuh. Tumbuh. Kita mau nyalek ya, Pak? Oke, langsung Mas Revan. Ini terus itu. pertanyaan ketiga lumayan jauh ini. Dari SRC Olsel Kebumen. Mbak Vivi juga namanya ya. Ini namanya Mbak Mas Wiwi Ipul. sama Mas Ipul. Mas Ipul. Bagaimana tips dan trik agar anggota
rutin melakukan pertemuan paguyuban. Kalau tadi kan mungkin Mbak Yan lebih bercerita tentang koordinasinya. Kalau sekarang mungkin lebih ke ketika sudah terjadi teman-teman kumpul biar lebih eksistensi kontinu terus apa namanya ya, biasanya kan konsistensi. Pisan pindo pergi Benar. pulang. Sementara anu bocah apa kepriwe kan Mungkin lebih kayak gimana sih menjaga konsistensinya konsistensi gitu. Nah, dalam melakukan kegiatan rutin pertemuan paguyuban. Oke, ini siapa yang mau jawab nih teman-teman? Jangan yang cewek itu yang cowok-cowok. Oh gitu ya. Aku sebenarnya ada ke sini ya. Saya dengar gerendeng. Monggo dari yang cowok nih. Monggo, silakan yang mau jawab ya, Pak. Pak, siapa nih Pak Tanto namanya? Hah? Dilempar ke siapa Pak Tanto? Oh, monggo Pak, silakan. Perkenalkan, nama saya Deden dari SRT Deden. Wah, Mas Deden. Aku ada di jawab pertanyaannya. Rutin dan konsisten kumpulan paguyuban. Durasinya panjang loh 1 tahun loh, ya kan. Bagaimana nih biar konsisten? Ya, selain kumpulan paguyuban yang rutin untuk bulanan, kita juga sering ngumpul-ngumpul, misalnya dalam ada acara undangan. Oh, undangan. Ya, undangan hajatan atau arisan, syukuran, atau apa aja lah kita misalkan ada undangan ulang tahun, kita sering ngumpul bareng. Di situ kita bisa tukar informasi. Jadi lebih merekatkan anggota paguyuban itu sendiri. Oh, jadi Mbak Wiwi, kumpul paguyuban tuh nggak harus pas lagi kumpulan rutin bulanan aja. Ada hajatan misalnya, ya kan. Kayak Kucingnya Mbak Yan lahiran. Gatel. Itu biasanya tagline-nya info madangan. Mangkat. Kalau enggak senam bareng gitu ya. Oh, senam. Ada loh. Katanya ada loh Bang. Ada. Itu salah satu. Emang senam. Iya. Bapak-bapak senam. Senam juga. Kalau bapak-bapak senam jari Bang. Hitung batin. Hitung batin. Iya. Saya gerakannya salah tadi saya ya. Jangan lari-lari kamu bro. Kebenet lah. Jadi selain rutinitas paguyuban ada arisannya, kemudian nggak harus pertemuan rutin dan bulanan SRC, juga ada kegiatan sosial seperti pernikahan, kemudian hajatan, syukuran juga mereka juga rajin kumpul ya. Luar Jadi biasa sih. pada saat temennya ada acara itu yang lain datang. bahkan ada jam khusus jam khusus SRT. Jadi Mau kasih orang kopen loh bro. Jadi kita udah bukan lagi relasi, tapi lebih keluarga mungkin. Keluarga. Jadi luar biasa. saking rutinnya tumbuhlah rasa kekeluargaan sesama anggota SRT. Yes. Luar biasa keren. Bisa menjawab ya Mbak Wiwi ya. Jadi bukan konteks pekerjaan saja, tapi kita menumbuhkan rasa kekeluargaan. Rasa memilikinya. Bareng-bareng. Ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas Revan. Selanjutnya Mas Anas. Gara bro. Namanya SRC Gebeng. Eng lo ya. Eng lo ya. Gebeng. Gebeng. Gabenek. Oh, ini kayak pertanyaannya bukan mau mumet ya. Mumet apa gebeng? Bagaimana cara mengatasi konsistensi anggota yang tidak stabil dalam menjalankan tugas dan perannya dia sebagai anggota paguyuban? Wis kumpul, madonge iya, goleng garap ora. Oh, wonge teko kayak. Jadi mungkin lebih kayak kita udah bareng-bareng nih ya kan. Suatu saat ada salah satu anggota itu mungkin lagi down. Jadi ada banyak masalah. Ada masalah. Mungkin ya ada sesuatu di keluarga atau apa nggak kurang tahu. Itu mungkin kakinya sakit. Iya atau apa. Itu cara bapak-bapak ibu-ibu untuk menumbuhkan rasa semangatnya si teman satu ini gimana? Mungkin seperti itu ya enaknya Mas Mungkin Revan, jawab pertanyaan Mas Jabek seperti itu. Karena
dalam durasi yang panjang ini kan konsistensi sangat diuji ya. Luar Ya kan? biasa memang. Setahun sih ya. Asal jangan berangkat ke Malaysia aja coy. Ya kan? Itu udah nggak bisa ya. Bagaimana biar situasinya stabil dan tetap menjalankan tugas, kemudian bagaimana cara seandainya ada anggota yang benar-benar wah nyong orang aktif apa wah itu gimana? Jadi ada dua pertanyaan, konsistensi dan bagaimana kalau dia benar-benar nggak aktif itu seperti apa? Monggo siapa yang mau menjawab, Mbak yang di belakang? Tiba-tiba saya nggak tahu namanya. Mungkin Pak Ketum. Pak Ketua. Setuju ya kalau ketuanya ngomong ya. Setuju ya kalau Pak Ketuanya. Karena biasanya Pak Ketua ini sangat mendalami situasi pertanyaannya Mas Babeng ini. Dan dia punya satu mungkin apa ya trik mungkin sebenarnya. Yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Monggo. Jadi kebetulan untuk reaktivasi ya Mas ya, berarti ya? Ya program yang berjalan di Paguyuban. Biasanya kita bentuk suatu korlap. Korlap itu tujuannya sebagai apa ya? Monitoring para anggota. Dikala mereka ada satu dua hal yang sekiranya terbentur atau terkendala, kita bikin satu korlap Mas. Bikin korlap. Ada korlap tersendiri. Biasanya kita korlap per korlap itu biasanya 4 sampai 5 SRT gitu. Oh, jadi dalam sebuah organisasi juga ada organisasi kecil-kecil lagi dipecah-pecah lagi gitu. Istilahnya seperti itu. Seperti itu lagi. Seperti itu, ya. Oh, berarti satu korlap ini memegang beberapa SRC. Fungsinya itu apa itu Mas? Kita memastikan, membantu mereka terkadang juga ada 1-2 hal yang terkendala mungkin kita carikan solusinya. Oh, jadi nanti si korlap ini secara otomatis mendatangi gitu ya? Iya. Aset-aset itu gitu ya? Iya. Oh, jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau yang saya tahu ya tersistem korlap ini adalah misalnya anggotanya 20. Iya. 1 sampai 20, nanti dipotong 1 sampai 5 korlapnya 1. Iya. 6 sampai 10 korlapnya 1. Iya. 11 sampai 15 dan seterusnya seperti sehingga mungkin ini lebih karena jarak SRC kan nggak dekat-dekat ya. Iya. Ya kan? Ada yang dekat, ada yang jauh-jauhan. Mungkin si korlap ini mengelompokkan setiap teritori yang ada di satu paguyuban itu, sehingga lebih terjangkau dan lebih dekat seandainya terjadi masalah. Si korlap ini turun tangan duluan. Nah, pertanyaan saya gampang Mas Maun. Nek korlap angkat tangan, Mas Nyong yang mampu yang ngurusi bocah kae. Itu gimana Mas Maun? Itu nanti kita juga ada satu titik lagi itu namanya korwil. Oh, korwil. Lama-lama ada batalion, bro. Ada tim, ada kostrat. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan salah satu cara Ya, itu strategi mereka. mereka nggak masalah. Style benteng. Namanya aja style. Jadi harus punya bener-bener apa ya cakar yang kuat gitu loh Mas. Oh, Ya. Pertama kita korlap dulu, korlap terbentur, kita korwil yang maju. Ada korwil tersendiri itu Mas. Nah, nek korwil itu siapa itu dari misalnya kan itu dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Lah si korwil ini orangnya di mana? Membawa korlap yang 4 itu. Oh, berarti Jadi di istilahnya antara 20 ada 4 korlap. Si korlap ada korwilnya. Ada korwil sendiri. Oh. Aduh. Si korwil laporan ke supervisor. Ya. Oh, ke coachnya. Oh, coachnya. Kita minta bantuan ke coach dulu. Oh, coachnya enak dong. Lempar togak tanggung jawab ke orang-orang SRC. Sebenarnya kita membantu, Enggak juga sih. lebih membantu. Oh, membantu. Setidaknya berusaha dulu Yes. sendiri. Ya. Kalau kita sudah nggak mampu. Berdikari lah ya. Betul. Kalau kita sekiranya sudah nggak mampu, baru kita ke coachnya supaya kenapa sih itu kok sampai udah nggak semangat lagi kah atau gimana kah kayak gitu. Tapi untuk awal itu korlap Anggota dulu gitu ya iya. yang bergerak ya. Waduh. Setelah itu. Dalami itu mulai Iya luar dong. biasa. Tepuk tangan dong untuk yang soalnya ini teman-teman saya udah di sini ngover gitu kan baru pertama kali saya tuh dengar paguyuban ada korlap.
Tapi memang Organisir banget gitu. apa ya, fungsinya itu memang luar biasa, impact bagus untuk paguyuban itu sendiri. Itu luar biasa. Iya. Jadi paguyubannya lain tuh ya, jangan lupa dibentuk juga. Nanti bilang lapor aja ke coachnya masing-masing. Jangan satu orang membawa semuanya. Ya, Susah. masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Oke, luar biasa sekali. Oke. Ya memang sih benar Mas Anas, di sejauh ini saya melihat paguyuban ya, paguyuban RT saya, paguyuban kelompok tani, ya baru sini ada Baru kelompoknya. Luar biasa. Segenting itu toh, ya kan, sampai Harus ada segitunya ya. Kaki-kakinya juga ya kan, ada kaki, badan, kepala. berarti clue-nya adalah Mas Gabeng yang tadi ya. Agar koordinasinya lebih mudah, dibentuklah korlap per wilayah SRC, nggak usah banyak-banyak, cukup 4-5 orang, satu korlap. Jadi kan misalnya anggotanya 20, kan ada sekitar 4 korlap. Itu yang paling terdekat. Korlapnya blok kene, blok kene. Habis itu laporan kemana nih? Ke Korwil. Korwil itu sebenarnya anggota itu juga ya. Iya. Bukan itu jadi Korwil. Sing tukang catat. Betul. Bonus apa bae sing itu garap. Bupati ini lah ya. Nah, jadi kalau misalnya anggota si korlap itu gagal mengedukasi anggotanya, si korwilnya yang turun tangan. Iya. Karena korwilnya gagal juga, kot SRC-nya, SRC kotnya diperhatikan paguyubannya. Oke. Nah ini dari Purbalingga bro. Ini orangnya SRC Imut Purbalingga. Wih, halo Mbak Imut. Ayo. Mbak Mut namanya. Mbak Mut. Ini minta ceritanya dong, bagaimana teman-teman paguyuban mengembangkan privat label SRC. Waduh, ya kayaknya barang angel. Apot, jawabannya apot. Ya kan. Minta ceritanya dong bagaimana teman-teman paguyuban mengembangkan privat label SRC dan program-program yang ada di aplikasi iOS SRC secara berkelompok. Karena mungkin Mbak Imut itu cerita dengar itu di Majenau kalau ngerjain sesuatu itu selalu berkelompok gitu, mungkin karena ada korlap-korlap Itu juga satu. Yang kedua, ya Bapak beli kan baru Mas Revan. Mungkin di area-area sana mungkin masih susah untuk menjual, untuk memasarkannya itu masih susah. Bentar, tapi kok di sini ngomong susah, apa memang di sini gampang? Nah, itu Saya jadi deg-degan nanya. Mungkin di daerah Purbalingga di tempatnya SRC itu masih susah Mas Masih Revan. susah Jadi dia mungkin pengen ya. tahu cara triks dan triknya gimana SRC Majenang itu untuk mengembangkan privat label SRC. Monggo. Siapa yang jawab nih? Yang mau jawab nih? Coba apa cewek? Tadi cowok, sekarang cewek. Oh cewek. Silakan Mas Revan. Monggo. Dari SRC sendiri untuk memasarkan produk SRC kita itu kerjasama. Oh kerjasama. Iya, kita kerjasama dengan semacam kayak rumah makan. Terus kita juga memasarkan ke warung-warung kayak gitu yang belum mengenal produk SRC. Kita coba untuk menitipkan barang produk SRC agar dia juga tahu kalau ada produk SRC gitu. Tapi dia mau dititipin? Mau dong. Ya. Dipaksa itu enggak? Ya enggak dong. Tutul apa ya? Enggak gitu juga. Iya. Jadi kita menitipkan barang, terus nanti kalau misalkan barangnya itu habis, langsung konfirmasi kita isi lagi. Ya, Ya, gitu ya, Wak. ya jadi terus juga kita nggak cuma titip di situ aja, kita juga nyari tempat yang lain juga gitu. Oh, jadi kan ada kayak jadwal buket, yuk kita jalan-jalan sambil cari. Iya. Jadi, Jadi kita nggak cuma di toko aja kita jual barang kita, tapi kita juga memasarkan ke yang luar biasa. lain-lain kayak gitu. Luar biasa. Oke, tadi kan menarik juga tuh. Mbak Indri katanya tadi menawarkan ke tempat-tempat umum gitu ya tadi ya. Selain di luar, kalau di toko nih yang dilakuin apa? Kita menawarkan ke konsumen.
misalkan dia mau membeli produk yang lain, kita tawarkan ini loh dari produk SRC ada gitu. Oh, berarti dia ditawarin gitu Iya, Mbak Indri ya. sebelum dia, maksudnya dia mau membeli yang lain, kita menawarkan ini loh ada Si yang A lah ya. iya. Misalkan mau beli yang A, kita ada dari produk kita sendiri ada minuman SRC gitu. Oh, luar biasa. Jadi selain di toko kita sendiri tuh ya ditawarkan, Iya. ditempatkan di tempat showcase yang dingin Ya, gitu ya. betul, ya. Juga Karena dipasarkan suruh- juga. suruh mencoba Dibikin dulu. promo-promo banding Iya, mungkin. misalkan biar menarik lagi juga, misalkan dibikin beli 1 2.000, beli 3 lebih murah lagi. Oh gitu. iya. Ya. Betul. Beli 1 2.000, beli 3 5.000. Semacam itu. Tahun kemarin itu Pak, Iya. sekarang nggak bisa. Itu ya. Karena Oh. sekarang kan udah Udah hasilnya kelihatan ya Mbak Indri iya, ya. karena udah menyeluruh. Tapi Luar bagus juga sih. Ada monggo Mas Deden. Menambahkan. Selain kita ke KPKP, juga kita melakukan plug-in event. Oh, plug-in event. Iya. Ini nih kayak gini nih. Ya, Oh. jadi kalau ada event-event tertentu, kita itu masuk di situ sambil menawarkan produk SRC, Jualan itu. jualan. Ini 5.003, Iya. 5.003 gitu ya. Aku pernah lihat Air, videonya kopi, itu lucu tisu, kok. kita tawarkan di situ semuanya. Luar biasa. Rutin juga itu plug-in event di luar. Rutin. Pokoknya apa dana keramaian, tutup. Iya. Jadi intinya Mbak Imut tidak hanya dijual di toko sendiri, tapi coba tawarkan ke tempat-tempat keramaian gitu Keramaian. ya, kayak kafe, rumah makan, sanggar senam lagi, Iya. Jadi tempat futsal gitu kan. kebayang sih kalau misalnya ini bisa jadi komoditas, jadi barang yang laku di luar sana. Toh yang punya mana saja. Yang punya cuma Seandainya siapapun itu dunia mencari, dunia akan mengejar SRC-nya. SRC-nya. Intinya seperti itu. Jadi pada saat kalian mengembangkan ini produk, Sama ingat aja. seandainya ini berhasil, impact-nya adalah di toko Di toko SRC. Keren. namanya aja minum SRC. Iya. Ya, benar ya, Toko SRC. SRC. Impact bener-bener. Keren. Dari dekat-dekat aja sih ini. Mana? Ini dari SRC Kaswan. Oh, Kaswan. Oh ya. Pak Kaswan. Apa saja sih hasil dari kebersamaan kalian yang sudah berjuang bersama-sama untuk kepentingan bersama? Saya. Maksudnya apa ya? Pak Kaswannya. Apa sih hasil dari kebersamaan kalian yang sudah berjuang bersama-sama untuk kepentingan bersama? Hasil. Kita sudah berjuang bersama sedemikian rupa. Hasilnya apa sih buat Hasilnya teman-teman? apa tuh buat teman-teman? Saya ini siapa yang menjawab nih? Mau jawab siapa nih? Silakan nih. Semuanya. Apa semuanya? Oh, semuanya silakan. Hasilnya apa? Hasilnya apa nih? Yang masing-masing. Tapi gini teman-teman ya, tambahan juga ya, maksudnya jumpa juara ini kan hanya sebagai alat ya, sekali lagi ya, teman-teman ya. Bukan sebuah tujuan. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat agar teman-teman itu selalu bareng-bareng. Karena tujuan paguyuban itu bukan program. Iya. Tujuan paguyuban itu untuk gimana caranya kita punya teman, sharing bisnis, Usaha berkembang, tambah relasi. Tujuannya di situ. Sedangkan jumpa juara ini hanyalah sebagai alat untuk jenengan tambah semangat gitu ya Jaya teman-teman. Tapi senang kemarin mereka coba juara. Senang. Yang paling diingat apa kemarin? Bule. Yang paling berkesan banget selama jumpa juara Ya, itu kan siapa kebetulan nih? banyak banget nih yang berangkat nih. Yang paling berkesan apa sih kemarin di acara jumpa juara? Di mana acaranya, Bro? Di Bali Oh, di katanya. Bali. Ya Allah. Dewa. Orang melu. Kasihan deh, Dun. Aku nggak ngomong deh. Moga silakan, Mbak. Apa sih yang berkesan? Oh, Bapak ya, Pak. Mungkin tuh depan Oh, situ Mas tuh. Ujang. Emang tahu namanya Ujang? Saya tahu teman-teman SMP. Oh, teman SMP. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi ya udah nggak apa-apa, terlanjur ngomong. Halo, saya dari SRC Angga. Nama saya Ujang. Mas Ujang. Yang monggo. paling berkesan, Yang paling berkesan apa? Berkesan menurut saya kemarin waktu terakhiran
malam terakhir itu yang di Oh, GWK malam ini, oh bukan ya, bukan ya. Sama Nasar. ya sama Nasan perpisahan sama Bu Rima itu loh sangat berkesan. Memang belum Berarti pindah ya? di acara gala dinner ya. Gala dinernya. Itu makan mesti ya. Madangan Wadangan. Itu sangat berkesan. Berarti gala dinner sangat berkesan buat Mas Ujang ya. Kemudian Mas Ujang, saya sekalian tanya lagi, selain jumpa juara nih, hal-hal apa yang sudah kalian dapatkan selama 2 tahun ya, ini setelah Iya. ada 2 tahun. 2 tahun terakhir apa sih yang udah kalian dapatin selama menjalankan kegiatan bersama ini? Monggo. Alhamdulillah kami pernah menang juara reaktivasi waktu tahun kemarin. Oh, tahun Yang 2022. level regional itu ya Mas Ya. Mas Ujang ya. Ya, Best Paguyuban Regional Sentral Java. Kemudian untuk selanjutnya di tahun ini kira-kira hal selain jumpa juara, hal apa lagi yang teman-teman rasakan dan capai, mungkin itu dianggap berhasil. Mungkin akan dibantu oleh Mas Syafiq. Oke. Oh, ada teman kita ya? Ada teman kita. Bawa apa nih Mas Syafiq nih? Paguyuban Stelsel Majenang memenangkan Best Paguyuban. Ini adanya apa, Pak? Alhamdulillah. Hadiahnya masih di Bapak Supervisor dan manajer. Dan tentunya. manajer tentunya. Seperti apa hadiahnya kita tunggu waktu dan tempatnya. Nah, yang penting saat ini TPWL 56 Kamis Genap atau Stelsel Majenang memenangkan Best Paguyuban Laskar Mahakarya bukan main 2023. Rak ngomong. Oke. Ini sih sebuah situasi yang baru dikasih tahu tadi sore ya bro ya. Iya. Mau kemana? Kita mau ke Majenang pak. Gitu ya. Oh ini titik. Titip. Ini apa isinya? Udah sampein aja dulu. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Pri. Terus Oke. saya minta juga untuk tahun 2024 jangan sampai kendor lah ya. Pasti dong. Minimal ya raih-raih lah gitu Ya, ya. Sikat habis gitu ya. Karena kayak gini, clue buat seluruh teman-teman SRC dan paguyuban di luar sana, SRC memiliki tipikal program yang bersifat open public. Bisa diakses di media sosial, Instagram SRC Indonesia, YouTube dan Facebook di SRC Indonesia. Semua mekanisme SRC kita ada di sana. Betul. Dan bersifat Firefly tidak memilih siapapun dari Anda, mau besar, kecil, lama, barunya baru. SRC, tidak melihat hal tersebut. Tapi siapa yang bisa berkompetisi kompeten di aplikasi iOS SRC dan rangkaian misi-misinya, dialah yang akan memenangkannya itu. Betul. Jadi Sangat Firefly. fair play ya, Sangat nggak fair ada. play. Ini juga ada yang masih baru juga di tim ini kan. Heeh. Ini yang paling muda siapa gabungnya nih? Ada nggak? Mas Aim ya? Aim. Mas Aim. Mas Aim baru berapa tahun di SRC? Baru 1 tahun ini sih. Baru 1 tahun. Saya Mas menandakan ini Mas. Makanya Mas Aim. Ini baru 1 tahun. Ini baru 1 tahun jadi SRC. Sudah pakai outer jumpa juara. Berarti Firefly-nya bukan main-main. Bukan main-main. Benar. Jadi, ya aku udah lama nggak kepilih. Ya yang milih diri Anda sendiri. Yang milih diri Anda sendiri melalui mekanisme aplikasi. Bukan kita, bukan Mas Betul, Ana. karena Ya. semuanya itu ada di misi gitu ya Mas. Yo, Tidak iya. ada namanya perbedaan. Si A dapat 10 misi, si B 15 misi itu enggak ada. Sama. Semua sama. Bobotnya sama. Nah, selain mekanisme aplikasi, SRC adalah sebuah kemitraan bisnis usaha. Nah, saya tanya nih sama Mas Aim itu 1 tahun gabung SRC sudah berangkat jumpa juara. Bisnismu gimana Mas Aim? Apakah tumbuh, berkembang atau tidak? Atau biasa aja nih. Ya alhamdulillah setelah saya ikut gabung SRC banyak kemajuan lah, banyak
banyak berkembang, jadi banyak semangat, jadi teman-teman banyak motivasi, jadi yang dulunya warung agak kecil lah ya, sekarang alhamdulillah bisa jadi agak besar. Menyebabkan bongkar-bongkar. Jadi sekali lagi di SRC itu tidak membuat SRC itu besar, tapi diri Anda sebenarnya Mas Rifan. Besar kecilnya sebenarnya di Anda. Di Anda. SRC adalah support program Support untuk program. mengembangkan usaha Anda. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi mungkin ada yang perlu Ada yang mau disampaikan ditanyain teman-teman? sama teman-teman? Ya ini ada satu lagi untuk ya hasil dari jumpa juara yang kemarin. SRC itu sekarang dituntut untuk 1 hari, 1 upaya, 1 capaian untuk jadi lebih baik gitu. Oh, luar biasa. Mungkin nanti kita bareng-bareng aja Mas Rifan, Bareng-bareng ya. Bersama SRC, 1 hari, 1 upaya, 1 capaian, jadi lebih baik. Oke, mungkin karena waktu juga Sudah lapar. Udah lapar. Jadi kita mungkin untuk akhir aja podcast ketiga kali ini Mas Rifan. Ketiga kalinya. Untuk Jadi, podcast selanjutnya kita tunggu saja. Tunggu cara informasinya. Informasi Kalau nggak salah kita akan berurusan dengan halal bihalal. Ya. Terima kasih. Saya Revan. Saya Anas. Dan bersama Paguyuban Sensel